Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Tetap belajar di rumah, hindari kerumunan, dan mematuhi protokol kesehatan. Kembali lagi di mata pelajaran seni budaya. Ada yang masih ingat di pertemuan minggu lalu kita belajar apa? Ya, benar sekali. Di pertemuan minggu lalu kita belajar mengenai pola lantai, properti, tata rias, dan busana pada tari tradisional. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ragam gerak tari tradisional. Apakah ada yang tahu gerak tari itu apa? Nah, gerak tari merupakan salah satu unsur utama dari tari. Gerak tari selalu akan melibatkan unsur anggota badan manusia. Gerak dalam tari yang berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu dari koreografer. Selanjutnya, ragam gerak tari tradisional. Apa itu ragam gerak tari tradisional? Ragam gerak tari di Indonesia sangat beragam karena di setiap daerah mempunyai tarian dan gerakan yang mempunyai ciri khas masing-masing. Seperti pada tari kecak dari Bali, penari duduk melingkar sambil menggerakkan tangan ke atas sebagai simbol lidah api yang menyala-nyala. Penari mengucapkan kata cak 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 sebagai iringan gerak. Kemudian lentikan jari-jari tangan pada tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Tari perang dari Kalimantan atau tari kancet papatai menggambarkan gerak-gerak keperkasaan laki-laki yang sedang berada di medan perang. Dan masih banyak tarian yang lainnya. Selanjutnya, ada jenis-jenis gerak tari tradisional. Jenis-jenis gerak tari tradisional dibagi menjadi dua, yakni gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni merupakan gerakan tari yang bertujuan semata sebagai fungsi estetis, sehingga hanya agar memperindah suatu tarian tanpa ada maksud untuk melambangkan sesuatu. Contohnya yakni gerakan yang memutar-mutarkan pergelangan kaki serta menghentakkan kaki tanpa adanya maksud tertentu, ataupun gerakan menggulung selendang saat akhir tarian dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu gerak maknawi. Gerakan tari yang selain dari fungsi estetis lebih mengedepankan maksud ataupun lambang tertentu daripada suatu yang ingin disampaikan kepada penonton tarian. Misalnya saja, di dalam tari merak ada gerakan yang melebarkan selendang sambil untuk bergerak untuk mengelilingi panggung yang dapat menggambarkan dari gerak-gerik burung merak dan lain sebagainya. Selanjutnya, meragakan gerak tari dengan bentuk pola lantai. Bentuk penyajian tari dapat berupa tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Tari tunggal adalah tarian yang dibawakan hanya oleh satu orang saja. Contohnya yaitu tari pendet dari Bali, tari gambyong, dan tari golek manis dari Jawa Tengah, dan masih banyak tarian yang lainnya. Selanjutnya yaitu tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tarian yang dilakukan oleh dua orang, baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan. Prinsip pada tari berpasangan antara lain, yang pertama, adanya gerakan saling mengisi, yang kedua, adanya gerakan saling berinteraksi, yang ketiga, merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam penyajian. Contoh tari berpasangan yang dilakukan antara dua orang seperti tari serampang 12 dari Sumatera Barat, tari zapin, dan tari golek menak, dan masih banyak tarian yang lainnya. Selanjutnya, tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tarian yang dilakukan secara berkelompok, baik dilakukan oleh laki-laki, perempuan, atau campuran antara laki-laki dengan perempuan. Tarian berkelompok ini sering dijumpai pada panggung-panggung pertunjukan. Contoh tari berkelompok misalnya tari wor dari Papua, tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, dan masih banyak tarian yang lainnya. Pengolahan pola lantai pada setiap bentuk penyajian tari tertentu akan berbeda. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk penari. Jika tari tunggal, pengolahan pola lantai dilakukan secara individu.
Pada tari berpasangan, pengolahan pola lantai dilakukan berdua, dan pada tari kelompok, pengolahan pola lantai dilakukan memerlukan kerjasama. Beberapa cara memeragakan tari antara lain sebagai berikut. Nah, di bawah ini adalah gambar contoh pola lantai, individu, berpasangan, dan berkelompok. Selanjutnya, meragakan tari dengan properti. Nah, di bawah ini adalah gambar tarian yang menggunakan properti. Pada gambar A, yaitu tari kuda lumping, propertinya kuda lumping. Dan pada gambar B, tari piring, propertinya piring. Dan pada gambar C, tari serimpi dengan properti selendang. Selanjutnya, meragakan gerak tari dengan hitungan. Meragakan gerak tari dapat dilakukan secara individu, berpasangan, maupun kelompok. Meragakan tari secara berpasangan atau berkelompok memerlukan kerjasama dan tanggung jawab, sehingga gerak dapat dilakukan sesuai dengan hitungan atau iringan. Gerak tari dengan hitungan adalah berbagai gerak tari yang disesuaikan dengan irama berupa hitungan. Hitungan ini biasanya menggunakan bilangan yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pada masing-masing bilangan tersebut, gerakannya berbeda-beda. Hitungan juga dapat berupa petunjuk arah seperti kanan, kiri, depan, belakang, atau maju mundur. Pada saat melakukan gerak, dapat menggunakan properti disesuaikan dengan kebutuhan dalam melakukan gerak. Berikut adalah contohnya. Setiap ragam gerak dapat dikembangkan menjadi suatu tarian seperti gambar di samping. Pada gerakan nomor 1 dapat dikembangkan di kemungkinan berbagai macam gerak seperti gerak tari saman atau indang. Pada ragam gerak nomor 2 dapat dikembangkan menjadi gerak tari kipas, burung, kupu-kupu, pakarena, dan semua jenis tari yang menggunakan properti kipas menjadi tari Melayu seperti tari payung. Pada ragam gerak nomor 3 dengan menggunakan properti rebana dapat dikembangkan menjadi tari rebana. Ragam gerak tari nomor 4 menggunakan selendang dapat dikembangkan menjadi tari kupu-kupu atau semua jenis gerak tari yang menggunakan selendang. Ragam gerak tari nomor 5 dikembangkan dalam ragam gerak joget. Joget merupakan ragam gerak yang berkembang pada tari Melayu. Berdasarkan latihan gerak tari dengan menggunakan hitungan ini dapat dikembangkan. Selanjutnya, meragakan gerak tari dengan iringan. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi. Semua terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku, ras, dan juga kelas sosial. Melalui musik, segala jenis perbedaan dapat disatukan. Musik sebagai iringan tari dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu iringan internal dan eksternal. Iringan internal memiliki arti iringan tersebut dilakukan sekaligus oleh penari. Contoh iringan internal antara lain pada tari saman. Penari menyanyi sebagai iringan sambil melakukan gerak. Iringan internal juga dijumpai pada tari daerah Papua, penari membunyikan tifa sebagai iringan gerakan. Selanjutnya, iringan eksternal memiliki arti iringan yang berasal dari luar penari. Iringan ini dapat berupa iringan dengan menggunakan alat musik yang dimainkan oleh pemusik atau yang berasal dari tape record. Iringan pada tari ini dapat berupa lagu daerah. Iringan tari berfungsi untuk menciptakan harmoni antara gerak dengan musik sehingga tercipta tarian yang indah. Untuk dapat melakukan gerakan tari berdasarkan iringan, harus memperhatikan irama dan tempo lagu serta lirik lagu untuk menentukan gerakan tarian. Setelah mengetahui irama dan tempo iringan, buat gerakan sesuai dengan iringan. Berikut ini adalah ragam gerak tari tradisional tari Pakarena yang berasal dari Sulawesi. Kalian boleh memperhatikan dan berlatih ragam gerak dari tari Pakarena di rumah. Selamat mencoba!
Baik, materi pada pertemuan hari ini sudah selesai. Apakah kalian sudah paham dengan materi yang disampaikan hari ini? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui WhatsApp grup kelasnya masing-masing. Dan jangan lupa, kerjakan tugas pada Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.